Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Anom Sosetyo Aji Nugroho, Magister Komputer. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bama Deslawi. Pada kali ini, saya hendak menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah algoritma. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah algoritma adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 Prodi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bama Deslawi dengan kode mata kuliah INF 102 berbobot 3 SKS dengan rincian 16 kali pertemuan, yang 14 kali pertemuan teori tatap muka di kelas dan 2 kali evaluasi yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah algoritma bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, struktur, dan implementasi algoritma dalam pemrograman. Mahasiswa akan belajar cara merancang algoritma dari dasar, menerapkannya dalam bentuk tes deskriptif, flowchart, dan pseudocode, serta menggunakan tipe data dan operator dalam pemrograman. Topik yang dibahas meliputi penggunaan struktur kondisi, array, string, dan tipe data gabungan. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan logika, analisis, dan pemrograman dasar yang menjadi fondasi bagi pemrograman tingkat lanjut. Pada mata kuliah ini akan membahas pengantar algoritma, notasi algoritma, tipe data dan variabel, logika informatika, jenis operator pada algoritma, algoritma sekuensial atau prosedural, algoritma percabangan atau opsional, algoritma perulangan for, algoritma perulangan while dan do while, algoritma loncatan seperti continue, break, dan goto, tipe data array, tipe data string, tipe data struct, dan tipe data nesting struct, enum, dan union. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 03, yaitu memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan atau menggunakan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. Yang kedua, CPL 04, yaitu memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika atau ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Kemudian CPL 05, yaitu kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan algoritma, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, sifat, dan kegunaan algoritma, serta menggunakan notasi algoritma. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis masalah komputasi sederhana dan menentukan solusi algoritma yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma sekuensial, percabangan, perulangan, serta perintah loncatan dalam sebuah kode. Referensi mata kuliah algoritma yang saya gunakan adalah yang pertama, buku algoritma dan struktur data menggunakan C++, dan yang kedua, buku pengantar logika informatika, algoritma dan pemrograman. Sistem pembelajaran mata kuliah algoritma dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu menggunakan pembelajaran kolaboratif, instruksi kontekstual, pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek, penugasan studi kasus melalui LMS Google Classroom. Metode pembelajaran bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalkan, pekan sebelum UTS menggunakan simulation learning, dan pekan sebelum UAS menggunakan project-based learning. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas, sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui LMS Google Classroom yang telah disediakan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi dan mengeksplor materi yang tidak disampaikan pada perkuliahan sinkronus perihal mata kuliah algoritma, dan penugasan secara mandiri maupun kelompok.
Evaluasi mata kuliah algoritma didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, unjuk kerja, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Dan penilaiannya dilaksanakan berdasarkan rubrik penilaian. Pembobotan setiap hasil evaluasi pembelajaran adalah yang pertama kuis interaktif sebanyak 9%, penugasan sebanyak 6%, unjuk kerja sebanyak 15%, tugas kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 35%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Semua itu telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Kendali Mutu Prodi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah algoritma pada program studi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Gadjah Slawi. Berikut ini adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Selamat siang, teman-teman, rekan-rekan mahasiswaku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas sebuah materi dalam mata kuliah algoritma, yaitu mengenai percabangan. Sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu capaian pembelajaran pada mata kuliah algoritma ini adalah kita mengambil sub CPMK 3 dan sub CPMK 4. Sub CPMK 3 mengenai implementasi dari algoritma, baik itu prosedural, percabangan atau opsional, dan juga perulangan. Sedangkan sub CPMK 4 adalah mengkorelasikan pemahaman logika dan struktur algoritma untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi itu dua tujuan mata kuliah pada siang hari ini, yaitu sub CPMK 3 dan sub CPMK 4. Oke? Sekarang kita bahas mengenai konten. Hari ini kita hanya akan membahas mengenai pengantar dari percabangan atau opsional, kemudian kita bahas opsional if dan opsional atau percabangan if dan else. Nah, sebelum itu ada quotes of the day, teman-teman. Ada seorang wanita, dia itu melihat dua jalan. Dan ini saya rasa teman-teman pasti mengalami itu setiap hari. Suatu ketika mungkin kita akan diminta untuk memilih salah satu dari dua jalan. Ingat, nggak mungkin kalau kita nggak pilih. Begitu juga dengan hidup. Hidup itu pilihan. Life is choice. Apapun pilihan kita, hasil akhirnya akan kita rasakan. Kalau kita memilih untuk hidup dengan cara yang baik, cara yang benar, hasilnya pun akan kita rasakan. Kalaupun kita memilih hidup dengan cara misalkan malas-malasan atau dengan cara yang salah, pasti ya sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Akan tetapi kalaupun kita tidak mau memilih dua-duanya, kita stuck, maka hidup kita akan berhenti. Jadi silahkan teman-teman tentukan pilihan hidup teman-teman. Saya harap teman-teman dapat memilih yang terbaik untuk teman-teman, dan ini berkaitan dengan mata kuliah kita, percabangan atau opsional. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kan kita menemukan sebuah masalah yang harus kita pecahkan dengan memilih salah satu dari dua pilihan. Misalkan Mas Ivan diajak main sama Mas Rizky. Yuk nanti malam kita nongkrong. Nah di sini Mas Ivan bisa milih apakah mau menerima ajakan dari Mas Rizky atau menolaknya. Kalaupun menerima, nanti pun akan ada pilihan selanjutnya. Misalkan nongkrong di kafe Clavicula, mau milih minum kopi americano atau kopi susu gula aren atau air putih.
Pilihan tersebut pun nanti ada kondisinya. Kalau dompetnya kering, dompetnya kosong, maka pilihnya air putih. Kalau dompetnya ada, saya pilih kopi susu gula aren atau yang lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan pemrograman. Ketika kita ngobrol pemrograman, itu pun mirip dengan dunia nyata. Ada pilihan-pilihan yang harus dilakukan. Yang pilihan tersebut tergantung masalah ya yang dihadapi oleh klien. Misalkan ketika kita login, ketika kita masuk ke user login, itu sebenarnya di dalamnya juga ada pilihan. Ketika atau misalkan sekarang zamannya artificial intelligence. Artificial intelligence itu kan pondasi dasarnya adalah pilihan, teman-teman. Kalau misalkan pengguna menuliskan prompt seperti ini, nanti akan diberikan pilihan yang lainnya. Misalkan teman-teman silakan lihat nanti chatbot. Nah itu simpelnya artificial intelligence, walaupun tidak sebagus AI sekarang, tapi itu adalah kumpulan dari pilihan-pilihan yang kita sebut namanya percabangan atau opsional. Inilah analogi dari algoritma yang akan kita bahas siang hari ini. Nah, kita bahas ini. Dari flowchart tadi, sebenarnya kita sudah menggambarkan yang namanya percabangan if dan else. Karena ada kondisi jika ia melakukan apa, tapi jika tidak melakukan apa, atau menjalankan perintah apa. Nah, sedangkan kondisi if, dia akan melakukan kondisi kayak gini, teman-teman. Jika kondisi terpenuhi, maka akan mengeksekusi code yang ada di block statement. Akan tetapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, program akan berhenti. Contohnya ada tadi, ya, misalkan input umur. Apakah umur lebih dari sama dengan 25? Jika decision atau kondisi tersebut kita inputkan, ya, atau user inputkan di sini itu adalah 30, maka lebih enggak dari 25? Lebih tidak? 30 inputnya? Lebih ya? Lebih dari 25, maka true. Jika iya, maka akan memunculkan perintah, misalkan print Anda siap menikah. Tapi jika diinputkan umurnya adalah 15 misalkan, maka di sini akan terpenuhi tidak kondisinya? Tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kalau kita ngomong if tunggal, maka dia akan langsung ke stop. Program akan berhenti, teman-teman. Contoh misalkan, buatlah program C++ menu login pegawai Bamada dengan kondisi jika sandi yang dimasukkan adalah algoritma menyenangkan bukan, maka akan muncul hai selamat bekerja. Jika dibuatkan flowchart, maka akan tampil sebagai berikut, teman-teman. Misalkan ya, di sini ada flowchart input, simbol input. Di sini misalkan input password. Passwordnya adalah tadi ya, misalkan saya tulis PAS saja, PAS sama dengan algoritma menyenangkan bukan. Kemudian di sini ada decision. Jika ya pas, maaf ini kayak gini ya, pas sama dengan algoritma menyenangkan bukan, maka misalkan di sini jika true atau iya, jalankan. Misalkan jalankan, ya maaf ya, barangkali gambarnya kurang bagus. Misalkan apa itu? Selamat bekerja. Stop. Kayak gini, teman-teman. Jadi di sini misalkan ya ini start, ya kemudian user akan menginputkan passwordnya. Misalkan passwordnya algoritma menyenangkan bukan, dia diinputkan oleh user pada keyboard. Nah kemudian masuk ke decision, turun ke bawah.
masuk ke decision. Nah, decision ini nanti akan dicocokkan antara pas ini, apakah nilainya sama dengan algoritma menyenangkan, bukan. Kalau iya, maka bernilai true. Ya kan? Kalau true, print selamat bekerja. Tapi misalkan passwordnya yang diinputkan itu tidak sama dengan algoritma menyenangkan, bukan. Apa yang terjadi? Program akan ini false. Kalau false, program akan berhenti. Lalu code-nya bagaimana? Code-nya adalah kayak gini teman-teman. Jadi cara menerjemahkan sebuah code ini biasanya ini bedanya kita dengan orang yang kurs pemrograman, ya, bahasa pemrograman. Orang yang kurs bahasa pemrograman, dia tidak diajari tentang algoritma, maka dia akan membuat code dengan cara monoton. Artinya apa? Yang dia pelajari di course, bootcamp, ataupun dipelajari di buku, hanya itu yang mereka bisa buat. Tapi kalau sudah pengembangan, mereka akan kesulitan. Tapi kalau teman-teman mahasiswa informatika, itu akan berbeda. Bedanya apa? Teman-teman bisa membuat algoritma. Dari gambar flowchart ataupun pseudocode kita bisa pindahkan. Misalkan kita rubah ke C++. Mulainya kan dari include IO string. Kemudian using name space std kan kayak gini ya, int main, return 0 kayak gitu ya di bawahnya. Nah di sini pertama ya kalau kita lihat ke atasnya kan nanti ada declaration ya, kita declaration dulu. Misalkan kita deklarasikan di sini passwordnya apa? Algoritma menyenangkan, bukan. Berarti kita declaration misalkan string sama dengan string PAS misalkan ya, S-nya 2 ya, PASS gitu. Kemudian di sini kita cout ya, masukkan ini hanya label password. Kita kasih nline boleh, nline, kemudian baru CIN, ya kita pakai cin saja, misalkan apa? PASS. Setelah itu teman-teman baru masuk ke ini nih. Nah ini kan kayak ini nih. Ini boleh pakai cin, boleh pakai getline tergantung kondisinya. Nah setelah yang dari sini input masuk ke cin, console in, baru ini ya kondisinya adalah menggunakan if ya, karena kita bahas if PASS sama dengan algoritma menyenangkan, bukan, kurung tutup, baru jalankan statementnya apa? Cout apa? Selamat bekerja. Kemudian di sini langsung return 0. Jadi cuma ini pindah ke sini, kemudian lihatin teman-teman. Yang kondisi yang ada di decision tinggal dipindahkan ke kondisi yang ada di dalam kurung if ini. Nggak mengurangi sama sekali, nggak merubah sama sekali. PASS ya sama PASS, sama dengannya 2 kali ya sama dengan 2 kali. Ini juga ini ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari mengenai algoritma, memindahkan ke bahasa pemrograman apapun itu bisa. Saya rasa itu bisa teman-teman. Karena bahasa pemrograman hampir mirip. Bedanya kan paling ada titik koma atau tidak, misalkan Python dan lain sebagainya. Nah, ketika ini dijalankan, yang tadi dijalankan ini ya,
ini dijalankan di, misalkan teman-teman boleh pakai VS Code, Notepad++ juga boleh, atau misalkan kalau di handphone CSS Drawit juga boleh, nanti akan tampil seperti ini. Hai, selamat bekerja. Ya. Nah, dari hasil alur program yang muncul di konsol ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa perintah yang ada di block statement ini akan dieksekusi jika kondisi ini terpenuhi. Tapi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, teman-teman, program akan langsung berhenti. Itu if. Nah, sekarang kita kuis, teman-teman. Silahkan ya dijawab nih. Apa output dari program berikut ini, gambar ini? Ya, jika pengguna memasukkan password dengan nilai algoritma menyenangkan, bukan? Siapa yang mau? Oke, Mbak Septi. Baik Pak, izin menjawab. Untuk soal ini, jawabannya adalah A. Hai, selamat bekerja. Oke. Kita cek ya, benar apa enggak? Benar. Tepuk tangan. Jadi memperhatikan ya ternyata ya. Nah, kita closing statement teman-teman ya. Kita relaksasi. Teman-teman, hari ini kita telah belajar bersama bagaimana sih struktur if else bekerja dalam algoritma pemrograman. Kita sudah memahami bahwa dengan percabangan ini, program bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, menentukan apakah pengguna bisa login, kemudian apakah seseorang bisa lulus mata kuliah, kemudian kondisi logis yang lainnya. Harapannya dari materi hari ini, teman-teman tidak hanya bisa menulis sintak if else saja, teman-teman, tapi juga mampu memahaminya dalam bentuk logika pengambilan keputusan yang sering kita ketemui, ya, sering kita temui sehari-hari. Jadi bukan monoton. Kalau monoton, teman-teman hanya bisa ya mempraktekkan apa yang sudah teman-teman pelajari. Tapi dengan algoritma, harapannya teman-teman bisa lebih berkreasi lagi. Terutama misalkan kondisi-kondisi yang sering teman-teman temui di kehidupan sehari-hari. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas algoritma perulangan, ya. Dan untuk belajar di rumah, teman-teman silahkan pelajari nesting atau nested if else, yaitu if else bercabang. Bagaimana sih modelnya seperti itu? Silakan teman-teman pelajari di rumah. Linknya sudah saya kirimkan di Classroom, silakan dibuka. Nah, kemudian ada special gift, teman-teman. Buatkan flowchart dan pemrograman C++ dari algoritma percabangan if dan if else tentang pembelian tiket bioskop, yang dimana tiket bioskop hanya boleh dibeli kalau umurnya adalah 18 tahun. Yang kedua, buatlah flowchart dan C++ menggunakan statement if dan else dalam menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap. Tipsnya, gunakan modulus. Yaitu apa? Bilangan modulus 2 nilainya ekivalen atau sama dengan 0 untuk menentukan bilangan genap. Silakan dibuat ya dalam kemudian nanti di screenshot dalam bentuk PDF dan dikirimkan ke LMS Google Classroom. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan Mas Ivan. Izin bertanya. Boleh berdiri kalau bertanya. Izin bertanya Pak sebelumnya. Terima kasih. Dalam pemrograman kita kan sering menjumpai adanya pilihan ya dengan tidak. Nah, dari terutama pada bagian algoritma percabangan. Nah, pada algoritma percabangan itu gimana sih cara kita untuk bisa menentukan suatu keputusan statement antara if dengan else untuk bisa menghasilkan suatu kondisi nilai yang sesuai dan relevan di antara dua keputusan tersebut gitu Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Bagaimana menentukan pilihan
atau keputusan sesuai dengan kondisi yang sesuai. Jadi ketika kita ngomong tentang algoritma dalam sebuah permasalahan, langkah pertama adalah teman-teman itu harus wawancara dengan klien. Teman-teman deskripsikan terlebih dahulu kebutuhan dari klien, permasalahan dari klien itu apa saja. Kemudian misalkan, oh ternyata permasalahan klien itu bisa diselesaikan dengan salah satunya percabangan, kayak gitu ya. Nah, untuk menentukan kondisi yang sesuai, kita harus pilih. Misalkan, contohnya adalah klien tersebut ingin membuat sebuah aplikasi tentang pemilihan tender proyek yang paling baik. Kita hanya ambil if else saja. Di sini kita harus menanyakan kepada klien kondisi yang diinginkan klien untuk memilih misalkan tender ya, boleh ya, tender yang paling bagus itu apa? Oh ternyata jika ya harga yang ditawarkan tender adalah sama dengan keinginan klien, atau jika harga yang ditawarkan oleh tender lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 10% ditambah harga klien. Misalkan seperti ini ya, ini contoh sederhana. Kalau teman-teman pengen lebih lanjut, nanti algoritma dan kompleksitas itu teman-teman silakan pakai algoritma benefit cost ratio. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dijalankan tender, misalkan tender diterima. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi, nah ini untuk memilih mana caranya, yaitu apa? Teman-teman harus mengetahui ini dulu, bertanya kepada klien terlebih dahulu secara detail kebutuhan dari klien apa, dan kita harus tahu. Berarti kan kebalikan, kalau klien menginginkan ternyata misalkan ini tender maksimal, saya akan toleransi tender yang 10% kenaikannya dari harga yang saya mau. Oke, itu saya toleransi, berarti ini menjadi kondisi. Kondisi ini yang digunakan untuk menentukan atau memilih dari cabang ini nih, true atau false. Kalau true, misalkan sederhananya tender diterima. False, standar ininya tender ditolak. Nah, sama ya, ininya stop. Itu teman-teman. Gimana? Puas ya? Puas Pak, terima kasih. Puas ya? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Cukup ya? Karena teman-teman harus kuliah di mata kuliah lain. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan dalam tutur kata dan lain sebagainya. Jangan lupa special gift-nya itu dikerjakan. Ya. Dan saya tunggu maksimal adalah H+5 dari pertemuan hari ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa diskusi di luar kelas, ya. Yang penting jangan di jam kerja itu saja. Maaf ya, jangan di jam kerja, di jam istirahat saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah algoritma yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah algoritma di program studi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Gadjah Slawi. Semoga pula dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik pada proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada segenap rekan sejawat Prodi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Gadjah Slawi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.